Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita bakal ngebahas tentang yang namanya repotting tanaman atau pemindahan dari tanaman yang ukurannya ataupun media tanamnya yang sudah kecil ke media tanam yang sudah besar gitu. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir agar teman-teman bisa ikutin tips repotting dari kami Carolina Flowers. Tujuan dari repotting ini adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman teman-teman, atau dalam artian di mana pot yang lama sudah kepenuhan akar, media tanamnya sudah terlalu penuh semua, dipenuhi oleh akar, maka teman-teman harus pindahkan ke media tanam yang baru agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal teman-teman, baik itu pertumbuhan akar, pertumbuhan batang ataupun pertumbuhan daunnya. Itu adalah tujuan dari repottingnya. Seperti yang kita bahas tentang tujuannya tadi, untuk repotting sendiri syarat-syaratnya adalah yang pertama, akar sudah menggepal pada media tanam yang lama teman-teman. Contohnya pada fase tanaman seperti ini, teman-teman bisa lihat ini sebenarnya dia sudah mau masuk ke fase tanaman dewasa. Dapat dicirikan bahwa kalau akarnya sudah banyak, biasanya itu untuk tanaman begonia terkhususnya dia sudah penuh seperti ini. Dari daun sampai dengan bonggol dia sudah memenuhi areal potnya. Itu contoh untuk tanaman remaja yang sudah beranjak ke dewasa. Kalau teman-teman punya anakan, terkhusus pada tanaman begonia, saya biasanya untuk ukuran daunnya sudah ada 4 seperti ini, saya bakalan lakukan repotting teman-teman. Karena kalau biasanya pengalaman saya, kalau dia sudah banyak seperti ini daunnya, sudah ada 3 sampai dengan 4 helai, dia akarnya sudah banyak teman-teman, dan dia nggak gampang untuk stres, karena kita khawatirkan kalau akarnya masih terlalu kecil ataupun masih terlalu sedikit, teman-teman pindah ke media tanam yang baru, dia biasanya itu bakalan stres karena akarnya masih terlalu sedikit gitu. Itu dia untuk ciri-cirinya. Untuk repotting sendiri dia terbagi 4 fase teman-teman. Yang pertama itu adalah fase di pembibitan yang mengarah ke fase anakan. Fase anakan mengarah ke fase remaja mengarah ke dewasa, dan fase dewasa itu dia mengarah ke arah indukan teman-teman. Itu adalah biasanya 4 fase yang saya lakukan repotting. Terkhusus pada fase indukan, saya biasanya itu untuk repottingnya sendiri, saya kalau tidak menggunakan wadah yang sangat besar, saya biasanya langsung tanam ke areal yang terbuka ataupun di areal lahan gitu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya untuk fase indukan itu bakalan lebih mudah tumbuhnya dan berkembangnya kalau berada di areal yang terbuka ataupun areal tanahnya yang terbuka gitu. Itu untuk fase-fasenya. Tetapi dalam video ini kita bakalan berbagi tips repotting di fase pembibitan dan di fase remaja teman-teman. Karena itu adalah fase dimana yang mungkin kalau di pembibitan itu kalau teman-teman gagal, maka bisa langsung tanamannya mati. Kalau di fase remaja yang seperti ini, dikhawatirkan kalau teman-teman salah dalam teknik repotting, maka dia bisa lama-kelamaan dia layu, dari layu itu dia mudah terserang penyakit, dari terserang penyakit itu lama-lama banyak daunnya yang rusak dan gugur gitu. Jadi di fase pembibitan dan remaja itu merupakan fase yang paling krusial ataupun paling teman-teman harus pelajarin untuk fase repotting gitu. Untuk cara-cara repotting dari areal pembibitan ke pot yang pertama adalah dia itu teman-teman pilih dulu contoh yang seperti ini tadi. Ini adalah begonia matahari yang siap untuk di repotting. Teman-teman pada saat pembongkaran harus dipastikan bahwa untuk akarnya jangan sampai pecah teman-teman. Makanya kalau baiknya itu memang teman-teman gunakan sendok ataupun wadah yang untuk mencongkelnya gitu. Kalau saya pribadi karena kebetulan lagi nggak ada sendok, saya gunakan tangan, tetapi saya buka semuanya gini sampai ke bagian-bagiannya seperti ini. Nah ini dia. Nih teman-teman bisa lihat akarnya sudah banyak dan tidak terganggu. Ini dia. Dan bisa lihat. Lalu setelah ini teman-teman siapkan media tanamnya seperti ini. Kalau untuk masih fase anakan, teman-teman jangan sampai full media tanamnya seperti ini. Nah, jangan sampai penuh seperti ini. Cukup dia ditinggalkan sedikit di bagian atas. Kenapa seperti itu? Yaitu nantinya
tujuannya untuk mempermudah penyerapan air, karena bisa menampung air di permukaannya ini gitu. Jadi setelah seperti ini, teman-teman tinggal tanam seperti ini. Ini dia terlalu banyak medianya tadi. Tanam seperti ini, lalu dikubur. Ditutup aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Lalu teman-teman jangan terlalu ditekan seperti ini, jangan sampai dia terlalu padat, karena dikhawatirkan nanti kalau terlalu padat akarnya susah untuk menembus media tanam yang baru. Nah, dia jadinya seperti ini nih. Nah, teman-teman setelah di repotting seperti ini, kalau teman-teman punya beberapa vitamin tanaman, contohnya B1 dan yang lain-lainnya, silahkan teman-teman siram aja. Yang nanti tujuannya adalah hal yang baik supaya tanaman dikhawatirkan stres, teman-teman bisa antisipasi dengan vitamin anti stres untuk tanaman gitu. Ini adalah versi dari saya untuk pindah pot di pembibitan. Sekali lagi saya ulangin, teman-teman berpatokan pada jumlah daunnya yang sudah banyak, usahakan 3 sampai dengan 4. Dan pada saat pembongkaran, teman-teman bongkar jangan sampai pecah tanahnya, lebih baik dia masih menggumpal gitu. Itu dia versi pembibitan. Selanjutnya untuk repotting di fase remaja, teman-teman bisa lihat ini adalah perbandingan ukuran pot yang saya pindahkan. Nah, ini dia patokannya adalah dia harus lebih besar dan lebih lebar, teman-teman. Nah, untuk cara-cara repottingnya, biasanya kalau dia tanamannya sudah serimbun ini dan sepadat ini, dia pada saat dibuka, dia tanahnya nggak akan pecah, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, ini dia. Ini teman-teman bisa lihat akarnya sudah penuh semua. Lalu setelah teman-teman buka, dan usahakan memang jangan pecah, teman-teman ya. Teman-teman pindahkan aja dia ke media tanam yang baru. Nah, setelah itu teman-teman tanam seperti ini. Nah, kalau untuk fase remaja saya biasanya buat bonggolnya itu sampai di permukaan media tanam. Nah, contohnya seperti ini sampai di permukaan potnya ini. Nah, lalu diisi seperti ini. Tujuannya adalah kenapa sampai di atas permukaan media tanam, karena biasanya kalau sudah besar seperti ini, untuk menunjang pertumbuhan bonggolnya lebih cepat tumbuh dan banyak, itu saya lakukan hal yang seperti ini. Karena biasanya kalau dia direndam, pertumbuhan akarnya agak sedikit lama dan pertumbuhan bonggolnya agak sedikit lama, teman-teman. Nah, jadinya saya biarkan dia tumbuh di permukaan. Oke teman-teman, itu dia tadi tips repotting dari saya. Semoga bisa membantu bagaimana cara repotting teman-teman di rumah. Kalau teman-teman perhatikan tanaman teman-teman sudah ada ciri-cirinya seperti yang ditunjukkan tadi, silahkan teman-teman langsung repotting agar pertumbuhan tanaman bisa lebih maksimal, teman-teman. Itu dia video kali ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan teman-teman komen. Dan saya nggak kalah lupa ngingetin, kalau teman-teman mau beli tanaman, silahkan langsung WA di deskripsi kita, atau boleh kunjungi marketplace kita di Shopee dan Tokopedia dengan nama Carolina Flowers. Oke, itu dia. Sampai ketemu di video selanjutnya.